Toleransi dan solidaritas itu adalah dua kata yang sangat erat dan kental di masyarakat Indonesia. Indonesia yang terdiri dari banyak sekali suku dengan budaya yang beragam, terikat erat dengan toleransi dan solidaritas. Kata-kata ini pula yang akhir-akhir ini mencuat, ramai dibicarakan baik di medsos maupun di tempat-tempat lain, ya perbincangan lah ya. Nah, siang hari ini saya ada tamu yang luar biasa, istimewa. Sudah bersama dengan saya salah satu petinggi dari ICRP, Pak Nurholis. Wah, ya. Apa kabar Pak? Sehat, sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat ya, puji Tuhan. Sehat, ya. Cak, aku ngomongnya tak aja gitu ya, lebih enak kayaknya ya. Ya, monggo, silakan. Nah, gini, Cak, sebelum kita ke sana ya, penjenengan ini kan mungkin orang banyak yang belum tahu ya, ICRP itu apa gitu. Ya, ya. Kita ini bertetangga loh sebetulnya, ya kan? Betul. Cuma di Cempaka Putih Barat. Ya, sekian ratus meter ya. Iya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis, biasa dipanggil Nurholis begitu. Nah, saat ini beraktivitas di ICRP sebagai direktur program. Nah, selain itu saya juga mengajar religious studies ya di Prastia Mulia begitu. Nah, terkait dengan ICRP adalah lembaga interfaith, lembaga lintas agama yang didirikan oleh almarhum Gus Dur pada tahun 2000 ya, bersama beberapa tokoh lintas agama era beliau begitu. Nah, visi daripada ICRP adalah menjadi rumah bersama bagi komunitas agama-agama. Karena itu kami di ICRP itu ya banyak komunitas agama, tidak hanya 6 agama itu Pak Lili ya, tetapi juga ada pengait kepercayaan itu banyak sekali. Gitu. Kemudian juga ada Sikh, ada Bahai, ada bahkan Ortodoks Syria, Yahudi, itu juga ada di kami. Di ICRP. Nah, jadi ya, menaungi atau menjembatani ke semuanya gitu ya? Ya, dua-duanya. Jadi kita ya ini mendedikasikan diri sebagai rumah bersama begitu bagi komunitas agama-agama, termasuk agama-agama yang di dalam satu agama tertentu itu sering kali disesatkan. Misalnya ya, kalau di Islam itu kan ada Syiah, ada Ahmadiyah yang biasanya oleh komunitas Muslim lain itu juga dianggap sesat atau Syiah begitu. Sama juga misalnya kalau di Kristen kan ada Ortodoks Syria, ini Saksi Yehova ya, yang oleh denominasi yang lain kan dianggap juga sesat atau menyimpang disingkirkan gitu ya. Nah, itu semua ada di kami. Jadi kami memang menempatkan semua orang itu setara gitu ya, apapun agama dan juga alirannya begitu. Gitu. Nah, kalau ICRP sendiri itu singkatannya apa sih sebetulnya? Banyak yang ngerti. Ya, ICRP itu Indonesian Conference on Religion and Peace. Jadi, Indonesian Conference on Religion and Peace. Jadi konferensi agama untuk perdamaian Indonesia itu berarti iya. Dan ICRP itu chapter Indonesia Pak Lili. Jadi di tingkat internasional itu ada WCRP, World Conference on Religion and Peace. Lalu kemudian di tingkat ASEAN juga ada ACRP begitu. Dan biasanya kami secara berkala itu ada pertemuan internasional, ada pertemuan tingkat ASEAN begitu. Nah, biasanya kalau di tingkat internasional itu 4 tahun sekali gitu ya. Itu ada konferensi. Lalu kemudian di tingkat ASEAN itu 2 tahun sekali begitu. Berarti sebenarnya ICRP ini adalah satu lembaga yang artinya yang sangat kredibel ya. Kalau melihat artinya di dunia ada, ya. Betul. Terus di kawasan Asia juga ada. Betul. Dan Indonesia. Ya. Tapi ngomong-ngomong ada selain di Cempaka Putih ada nggak sih yang lain ICRP? Tidak ada Pak. Jadi ICRP itu satu-satunya. Satu-satunya ya di Indonesia. Jadi setiap negara itu masing-masing ada satu. Nah, lalu apa yang kami lakukan dengan teman-teman di daerah? Nah, biasanya kita ya mendorong tumbuhnya lembaga interfaith begitu. Mereka tidak mesti menggunakan nama ICRP gitu ya. Tetapi boleh menggunakan nama yang lainnya begitu. Tapi memiliki visi yang sama. Visi yang sama ya. Sehingga kita juga bisa bisa bersinergi lah dalam merawat kebinekaan dan juga mewujudkan perdamaian begitu. Spiritnya semangatnya sama. Cak, ini sedikit saya mau ngomong ya. Kita mau bicara toleransi.
sebenarnya toleransi itu kan sudah berakar dari sejak dulu. Betul. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia itu yang sangat beragam budayanya itu bisa rukun, Iya. ya bisa saling menghormati. Betul. Dan oleh karenanya sebenarnya toleransi itu karena sudah menjadi habit, itu ya nggak usah diomongin gitu ya. Iya. Nggak usah kan, nggak perlu. Tetapi kenapa ya akhir-akhir ini kenapa jadi muncul gitu ya? Ya, saya kira memang ada beberapa faktor Pak Lili ya. Betul bahwa dulu kita sewaktu kecil kan namanya toleransi itu ya sudah menjadi semacam apa? Ya value, semangat gitu ya. Tidak hanya semangat tetapi juga praktik sehari-hari yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kan misalnya dulu waktu apa kita hidup di kampung begitu ya. Itu kan ya biasa menyaksikan komunitas lain yang berbeda begitu, nggak ada masalah kita Nggak masalah. saling ini mentolerar, ya, bahkan respect kepada mereka Iya. begitu. Nah belakangan itu kenapa kemudian toleransi itu seolah-olah menjadi kata dan juga aksi yang langka gitu ya. Langka, kayak sesuatu Iya. yang mahal gitu loh. Betul. Nah, saya kira memang tidak terlepas dari gerakan-gerakan transnasional ya, yang mereka itu membawa ajaran agama yang eksklusif begitu. Jadi ajaran agama yang eksklusif itu bagaimana seseorang beragama, yaitu hanya meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar gitu ya. Seraya mengatakan agama orang lain itu salah, menyimpang, sesat, dan tidak mungkin diterima oleh Tuhan gitu. Nah, model beragama yang seperti inilah yang kemudian membuahkan sikap intoleran itu, Pak Lili, gitu ya. Dia sulit untuk menerima keberadaan orang lain yang berbeda begitu. Nah, dari intoleransi inilah kalau dipelihara lama-lama gitu ya, nanti buahnya apa ya tindakan diskriminasi, kemudian ekstremisme atau radikalisme gitu ya, dan ini nggak lama lagi menjadi tindakan teror itu Pak gitu. Dan itu sekaligus saya ingin menjelaskan bahwa tantangan kita di tengah kebinekaan yang ada sebagai bangsa dan negara, sekaligus juga sebagai masyarakat gitu ya, ya 5 hal itu begitu. Jadi intoleransi, lalu kemudian diskriminasi, lalu radikalisme atau ekstremisme, dan yang keempat itu adalah terorisme itu. Gitu. Nah oleh karena itu maka penting jadi bagi kita ya untuk bagaimana intoleransi yang sejatinya itu menjadi roh masyarakat kita Indonesia itu kembali bisa kita apa ya tradisikan lagi lah kira-kira begitu. Iya, kita reduksikan lalu menjadi satu nilai-nilai toleransi yang kembali kepada asal mulanya gitu ya. Nah, tapi saya ini benar apa enggak ya? Itu penjaringan tuh dulu sempat viral tuh ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, saya kira beberapa kali viral ya. Waktu saya ngomong di salah satu stasiun TV tentang Museum Holocaust yang pro kontra itu juga kan viral. Terus belum lama itu bulan lalu yang dimana saya membantu pasangan berbeda agama yang menikah, ya itu juga menjadi viral begitu. Iya. Jadi sebentar, untuk yang ini yang berbeda agama itu penjenengan itu sebagai apa ini? Ya saya bertindak sebagai fasilitator, sekaligus juga kalau salah satunya itu adalah Muslim, ya saya menjadi pembimbing pernikahan gitu ya. Atau biasanya orang mengatakan sebagai penghulu begitu Pak. Oh gitu. Ya. Gitu. Ya kenapa kita melakukan kalau di ICRP itu kan itu masuk melalui program konseling, advokasi, dan fasilitasi gitu ya. Atau dalam kerangka yang lebih besar itu sebetulnya ya pemenuhan hak sipil warga negara gitu. Betul. Kan menikah itu kan bagian dari hak sipil warga negara hak kan. Sipil ya. Ya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 10 ya menikah itu merupakan hak setiap warga negara. Hak asasi gitu ya. Hak asasi. Dan itu merupakan hak internum gitu ya. Jadi hak yang melekat dalam pada diri masing-masing orang sejak dia lahir, yang harus dipenuhi oleh negara. Gitu. Iya. Nah, celakanya adalah di Indonesia perbedaan agama itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif sehingga kemudian masyarakat kita memang sebagian masih sulit untuk menerima seperti itu. Nah, lalu negara itu yang harusnya netral ya, tetapi justru seringkali terintervensi atau diintervensi oleh pandangan kelompok agama yang masih menolak pernikahan beda agama gitu Pak. Nah, itu fakta di lapangan gitu ya. Gitu. Iya. Dan ternyata fenomena seperti ini munculnya itu belum lama ya, atau
sudah lama sih sebenarnya? Ya, kalau berbicara tentang pernikahan beda agama, Pak Lili, sebetulnya bukan fenomena baru ya dalam masyarakat Indonesia gitu. Kebetulan saya punya teman Pak Nur Yamin Aini ya, beliau itu dosen di UIN dan memang sudah concern dalam melakukan penelitian tentang pernikahan beda agama itu sejak tahun 80. Oh. Misalnya riset beliau tahun 80 itu melalui riset beliau itu melalui data BPS. Sehingga kemudian itu hasil wawancara petugas survei namanya ya kalau dari BPS ya, yang datang ke rumah-rumah menanyakan selain pekerjaan biasanya agama juga. Nah itu menemukan ada 11.000 pasangan beda agama di tahun 80 itu. Padahal sensus pada saat itu baru 20% dari seluruh warga Indonesia gitu ya. Gitu. Iya, ada 11.000. Artinya pada saat itu beliau merata-rata minimal ada 7 pasangan beda agama dari 1.000 pasangan menikah. Lalu tahun 90 itu menikah 2 kali lipat, Pak. Ada sekitar 22.000 gitu ya. Pada saat kalau tahun 80 tuh survei hanya menyentuh 10% masyarakat Indonesia. Tahun 90 itu udah 20%. Sudah 20% dari 10%. Juga tinggi kan? Artinya kalau dari 10% ya tinggi banget. Nah, nanti tahun 2000 itu angkanya 40.000 pasangan menikah beda agama. Nah, di tahun 2010 itu 300-an ribu gitu. Nah, sekarang beliau itu sedang meneliti dari 3.000 pasangan beda agama, itu kan sudah beranak pinak ya. Iya, betul. Beliau sedang meneliti 4.000 anak dari pasangan beda agama. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana orang tua mendidiknya gitu ya. Betul, itu akan menjadi teman yang menarik. Oh, itu menarik itu ya. Yang ingin saya tekankan sebetulnya, jadi fenomena pernikahan beda agama itu ya sudah ada sebenarnya. Bahkan saya kira secara historis itu sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Ya dulu kalau kasusnya itu seringnya itu adalah Hindu dan Buddha misalnya. Lalu begitu datang Islam, ya di antara mereka ada juga yang menikah dengan orang Islam gitu. Orang Muslim gitu ya. Nah, oleh karena itu kan kalau kita mendengar cerita dari orang tua kita ya, mereka mengatakan ya dulu itu nggak ada masalah gitu. Paling tidak sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74 itu diundangkan, itu masih sampai tahun 80-an itu masih saja ya, masih oke saja. Nah, 80 ke sinilah yang kemudian semakin ada upaya mempersulit begitu. Iya. Padahal itu sebenarnya kan menjadi hak sipil hak asasi ya, betul. Seorang untuk seperti apa dia menikah, mencari pasangannya dan menikah secara apa betul, gitu. Pak, betul. Gitu ya. Kembali lagi nih masalah toleransi. Salah satu narasumber saya waktu itu mengatakan begini, toleransi itu seperti dua kubu kalau saya bilang, atau dua kutub ya, dua kutub yang dia bertemu pada satu titik, stop di situ, tidak melewati sini dan ini tidak melewati sini, saling berhenti di situ saja sudah, itu toleransi gitu. Soalnya kalau sampai ini ke sini atau ke sini dianggapnya kebablasan gitu ya. Nah, kebablasan gitu. Kalau dengan Cak Nur gimana? Ya memang toleransi itu kan kalau kita mengacu pada KBBI, ya artinya memang sangat sederhana. Jadi membiarkan kan gitu. Jadi dalam konteks sosial kemasyarakatan, toleransi itu berarti membiarkan orang lain yang berbeda. Ya, dia berhenti di situ gitu. Nah, sementara sebetulnya toleransi itu mestinya tidak cukup hanya sekedar membiarkan orang lain yang berbeda itu ada gitu ya. Tetapi juga mesti kita maknai secara tidak hanya artinya toleransi yang aktif gitu ya, bukan pasif begitu. Nah, toleransi yang aktif kaku, itu gitu adalah kita tidak hanya membiarkan orang lain yang berbeda itu ada, tetapi juga mesti respect, kemudian mau tahu apa yang menjadi persoalan daripada orang atau komunitas tersebut begitu. Nah, kira-kira itu yang dulu sebagaimana inilah dipraktekkan oleh almarhum Gus Dur, ada Johan Effendi, Romo Magnis, saya kira kalau di era sekarang ya. Nah, beliau itu kan betapa memaknai, mengimplementasikan toleransi itu nggak sekedar membiarkan orang lain ada, tetapi juga peduli bagaimana kehidupan mereka. Contoh yang paling nyata saya kira sebagaimana dipraktikkan oleh Gus Dur, bagaimana pembelaan beliau itu terhadap umat Konghucu ya, yang pada saat itu kan belum mendapatkan di Indonesia kan, gitu.
diakui, belum diakui dalam tanda petik, gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian Gus Dur itu membela mati-matian agar umat Konghucu itu mendapatkan haknya. Nah, karena itu begitu beliau menjadi presiden, kan ada aturan tuh yang melarang semua tradisi, bahasa, kemudian budaya umat Konghucu, Tionghoa pada waktu itu kan dilarang gitu ya. Lalu aturan itu dicabut oleh Gus Dur. Bahkan semenjak beliau menjadi presiden itu dipersilahkan umat Konghucu terutama, lalu juga umat Buddhis gitu ya, untuk merayakan Imlek secara nasional. Nah, itulah yang sekarang masih bisa dinikmati oleh masyarakat Konghucu, masyarakat Tionghoa pada umumnya gitu. Dan yang menikmati, artinya yang menikmati ya, dalam penikmati itu bisa melihat, kemudian ya ikut bergembira acara itu. Tidak hanya mereka, tetapi seluruh orang yang mau datang dari itu menjadi sesuatu yang umum ya, menjadi kekayaan bersama. Iya. Dan itu yang memang selama ini kita lakukan di ICRP, Pak Lili ya. Jadi semua perayaan agama-agama itu ya kita rayakan bersama ya? Gitulah. Ya selama pandemi ini yang serba daring ya. Iya. Nah, kemarin sebelum pandemi itu ya misalnya PGI, KWI mengadakan perayaan Natal nasional, ya pasti kita diundang. Itu juga teman-teman Hindu, Buddha, Konghucu, Penghayat ya selalu mengundang kita sebagai komunitas lintas agama gitu ya, gitu. Dan juga secara keorganisasian biasanya juga kita secara khusus juga memperingati hari-hari besar tersebut begitu dengan cara kita. Nah biasanya karena ICRP itu dalam 10 tahun terakhir kan concern pada ini ya orang muda. Jadi isu pada orang muda, kaderisasi, sehingga kemudian perayaan-perayaan yang biasanya hanya seremoni itu kita manfaatkan sebagai ruang perjumpaan. Nah itu Pak Lili. Nah gitu ini menarik sekali ini. Ruang perjumpaan. Itu yang sebentar sampai ini kita stop ruang perjumpaan. Nah saya mau kembali lagi, mundur lagi sedikit. Artinya kalau seperti yang disampaikan Cak Nur ini toleransi yang aktif itu sudah arahnya tuh atau semangatnya mungkin itu adalah solidaritas. Betul. Benar ya? Tidak hanya solidaritas Pak, tetapi juga harus terejawantah dalam bentuk kerjasama gitu ya. Misalnya beginilah, misalnya kalau tetangga saya itu ada yang Kristen katakanlah atau Katolik gitu ya. Nah mereka itu belum punya gereja atau pada saat mereka mengurus perizinan gereja itu dipersulit, ya saya harus membantu. Itulah yang disebut sebagai toleransi aktif gitu ya. Dan itulah yang dulu juga dicontohkan oleh Gus Dur demikian. Nah oleh karena itu kan kita di ICRP terlibat dalam upaya advokasi bagaimana teman-teman Kristen, Katolik gitu ya di beberapa tempat. Nah, salah satunya adalah Yasmin gitu ya. Itu kan dari mulai pertama kali mereka mendapatkan penyulitan dari orang-orang yang memang tidak suka ada gereja di situ, ya kita sudah hadir sejak pertama kali itu. Atau misalnya kalau di Gunung Sindur ya di Parung itu ada gereja Katolik yang dikenal sebagai gereja Tenda Biru. Nah itu juga kita hadir di situ untuk ini. Kenapa dipersulit dan sebagainya. Nah dari situlah kemudian kita tahu bahwa sebetulnya misalnya ya kalau dalam kasus gereja Tenda Biru Pak, sebetulnya masyarakat di situ tuh nggak ada masalah. Ada masalah ya? Mereka tuh biasa, bahkan senang sekali kalau hari Minggu itu terutama teman-teman yang berpartisipasi menjadi tukang parkir gitu, kan senang sekali kan? Iya, karena ada ibu-ibu bisa jualan, di situ. Gitu. Nah, jadi ketika ada orang yang teriak-teriak datang menyampaikan aspirasinya supaya gereja tersebut ditutup, itu orang dari luar gitu, orang dari luar daerah itu Pak, dan itu yang sering terjadi di beberapa tempat gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana sebetulnya tradisi toleransi itu kita tingkatkan, kita ejawantahkan dalam bentuk solidaritas itu. Nah itulah yang di era pandemi itu solidaritas itu kita wujudkan dalam bentuk kerjasama antar umat beragama. Pak Lili pasti tahu ya karena bakat Katolik itu kan ikut bergabung juga. Kita punya namanya JIC, Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19. Itu kan dari berbagai agama kan gitu. Nah itu saya kira wujud bagaimana
dialog antar umat beragama yang biasanya kita lakukan di panggung-panggung ya seremoni tapi ini itu kita wujudkan dalam bentuk satu solidaritas dan gitu. kegiatan bersama. Iya, kegiatan artinya kegiatan tidak seremonial tapi yang nyata, yang real gitu ya. Begitu Kembali ya saat ada bencana di NTT belum lama kita juga buka posko di sana. Gitu. Terus tempo hari ada di Padang ya. Nah, kita juga memberikan support terhadap teman-teman pelita Padang di sana, mitra kita. Mereka juga membuka posko. Gitu. Nah, kembali lagi tadi masalah untuk kawula muda. Karena ya kalau kita dengar di media sosial, di berita digital, anak-anak muda ini ada yang mungkin karena teknologi yang modern yang sangat itu membuat mereka sedikit nggak aware ya, mungkin nggak aware dengan kondisi, mereka lebih asik dengan dirinya sendiri, lalu menjadi pribadi yang dalam tanda petik adalah introvert gitu ya. Nah, tadi disampaikan apa nih yang yang sudah terjadi, yang sudah dari di ICRP lakukan? Iya. Ya, menurut saya memang itu problem di hampir semua rumah ibadah tuh, Pak Lili ya. Jadi orang muda sekarang ini kan mereka punya punya keasikan sendiri, punya dunia sendiri, kira-kira gitulah. Sehingga untuk hadir di gereja, di masjid, di wihara itu ya agak sulit kita mengharapkan gitu. Nah, oleh karena itu memang kita sebagai orang tua yang pernah muda gitu, ya harus orang tua yang pernah muda. Iya, betul. Jadi jangan egois juga gitu. Kita eranya kan udah berubah gitu ya. Oleh karena itu rumah ibadah itu mesti pintar-pintar. Bagaimana supaya orang-orang muda itu juga mau kembali ke rumah ibadah. Iya, gitu betul. ya. Artinya, kalau yang dilakukan ICRP itu ya ini Pak, lagi-lagi menciptakan ruang perjumpaan. Nah, instrumennya itu bisa beragam gitu. Nah, salah satunya adalah Anjang Sana gitu ya. Anjang Sana Pemuda Lintas Agama. Nah, kemarin yang baru kita Anjang Sana itu sebetulnya kita lakukan dulu sebelum pandemi juga sudah kita lakukan, yang kemudian kita kembangkan menjadi Peace Train Indonesia itu, Pak. Nah, Peace Train Indonesia. Jadi ada program namanya Peace Train Indonesia. Peace Train Indonesia itu adalah program traveling yang diikuti oleh orang-orang muda dari berbagai agama. Dari berbagai daerah, tapi biasanya nanti ketemu di Jakarta. Dari Jakarta kita naik kereta ke kota lain, lalu di kota lain itu kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah atau komunitas yang berbeda. Dan itu sudah kita lakukan sebanyak 13 kali, Pak. Gitu. 13, luar biasa. Ya, kemarin yang ke-13 itu secara virtual pelaksanaannya. Karena itu pandemi. Kita berkunjung ke Spanyol. Buset, jauh banget. Tapi virtual ya? Virtual, karena kebetulan ada salah satu pendiri kita Pak Muhammad Najib itu beliau duta besar di Spanyol gitu. Nah, nanti yang ke-14 itu ke Jombang nanti rencana Pak, habis Lebaran. Habis Lebaran. Itu virtual atau langsung? Langsung ya? Langsung, ya betul. Ngomong itu yang terlibat di situ, yang terlibat itu berapa orang itu? Berapa anak muda? Biasanya kalau peserta aktif itu 30 orang. Selama pandemi ya, kalau kemarin sebelum pandemi sampai 40. Gitu. Nah, nanti yang justru melibatkan banyak orang itu ya di komunitas masing-masing ketika kita udah tiba di kota tujuan begitu. Karena paling tidak kan kita mengunjungi 6 rumah ibadah kan selama 3 hari 2 malam itu. Nah, disitulah ruang perjumpaan itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman muda ini berinteraksi sekaligus mengenal lebih dekat. Misalnya mereka yang Muslim datang ke gereja gitu kan, mengenal langsung. Katolik itu apa sih, Kristen itu apa gitu. Begitu juga sebaliknya, Pak. Gitu. Jadi kenapa itu kita pertahankan dan sampai sekarang rutin kita laksanakan? Karena dalam waktu 2-3 hari itu mau membongkar mindset seseorang yang tadinya itu tertutup gitu ya. Cara beragama mereka masih eksklusif. Begitu mengenal lebih dekat itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, keberagaman lah ya. Mereka tuh langsung berubah gitu. Bisa berubah. Ada contoh menarik begini, Pak. Jadi ketika ini di Malang nih, di Malang itu kan ada beberapa santri dari Madura ya, dari pondok pesantren
yang mereka membaca kata gereja itu ya dari buku-buku pelajaran gitu ya. Mereka sama sekali tidak pernah berkunjung ke rumah ibadah di luar masjid. Di luar masjid. Gitu. Karena itu kan pada saat mau masuk ke gereja itu, mereka tuh istighfar. Mungkin tidak hanya puluhan kali ya, tetapi ratusan kali. Jadi mungkin mereka takut. Takut gitu. ya. Masih galau juga ini benar boleh apa enggak sih gitu ya. Lalu begitu masuk ke gereja Katolik, begitu disambut dengan baik, ramah. Nah, keluar dari situ masih istighfar juga, tapi sudah dengan muka yang agak enjoy lah gitu. Nah, keluar, lalu setelah itu masuklah ke gereja Protestan gitu ya. Nah, di gereja Protestan mereka itu sudah bisa foto Pak dengan latar belakang salib gitu ya. Nah, artinya kan yang tadinya sudah masih gitu ya. Gamang itu. Lalu kita tanya, kok bisa begitu? Iya. Jadi ada beberapa peserta itu yang Muslim dari Madura, dia mengatakan begini. Ternyata orang Katolik, orang Kristen itu baik ya gitu. Jadi mungkin dalam benak mereka ini ada satu persepsi yang beda itu. Iya, persepsi, prasangka, prejudice gitu ya, yang taunya negatif melulu gitu. Nah, oleh karena itu melalui ruang perjumpaan itulah penting untuk kita ini tradisikan begitu. Dan puji Tuhan nanti sebetulnya udah dari tahun kemarin Pak, kita harus berangkat ke Eropa. Karena Peace itu ada undangan dari Eropa, beberapa komunitas di sana gitu. Nah, akhirnya insya Allah kemungkinan akhir Agustus ini. Tahun ini? Iya, sampai awal September begitu. Nah, itu yang sedang kita ini persiapkan. Ada proses ke sana ya? Nah, di luar itu ada Anjang Sana tuh Pak, Anjang Sana Pemuda Lintas Agama. Nah, itu karena kemarin kan sebelum pandemi Peace Train itu dalam setahun kita bisa laksanakan 3-4 kali dalam setahun Pak. Nah, semasa pandemi itu memang sulit kan untuk mendapatkan izin. Ya udah akhirnya kita isi dengan Anjang Sana aja sebagai pengganti gitu ya. Anjang Sana itu lingkupnya Jabodetabek. Sempat sih sampai Kuningan, Cirebon juga. Tapi lebih sering di daerah Jakarta gitu. Nah, kemarin tuh hari Jumat itu yang kita melakukan kunjungan itu ke GP Ansor. Karena kebetulan hari ini mereka ulang tahun Pak, ulang tahun ke-88 ya. Hari ini? Hari ini, ya. Bersamaan dengan Fatayat NU. Nah, kemarin kita gitu. ya Anjang Sana itu misinya sama juga seperti Peace Train gitu ya. Cuman kita hanya berkunjung ke satu komunitas. Kemarin ke Ansor supaya teman-teman terutama non-muslim itu mengenal lebih dekat lah gitu. Sebagian besar non-muslim terutama Kristen dan Katolik mereka lebih mengenal Banser kan ketimbang Ansor kan gitu. Oh iya betul. Nah gitu. Nah kemarin dijelaskan gitu. Jadi gitu, Banser itu adalah paramiliternya Ansor. Gitu ya. Nah masyarakat non Muslim lebih mengenal Banser karena Banser itulah yang sering ada di garda depannya. Iya, yang sering ini kan setiap Natal menjaga gereja-gereja itu. Nah sebetulnya mereka nggak hanya gereja yang dijaga. Jadi kalau di Bali itu misalnya ya mereka menjaga pura gitu ya, gitu. Dan itu komitmen mereka gitu ya. Karena mereka punya filosofi rumah ibadah kita aman di negara-negara yang minoritas Islam di negara manapun. Kalau rumah ibadah orang lain itu kita jaga di Indonesia. Nah itu dulu pesan Gus Dur kan begitu kan. Betul. Kenapa Gus Dur itu memerintahkan Banser untuk menjaga rumah ibadah orang lain? Ya supaya rumah ibadah orang Islam di negara yang mayoritas non-muslim itu juga dijaga oleh teman-teman non-muslim gitu. Kira-kira begitu sih. Jadi ada semacam semacam refleksi dari apa yang dilakukan di Indonesia itu bisa direfleksikan di negara-negara lain yang mungkin berbeda ya kondisinya kan, gitu. Ya prinsip ini kan golden rule ya. Golden rule. Jadi kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita juga harus berbuat yang sama terhadap orang lain itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong itu ada kendala nggak sih untuk menjalankan seperti itu? Ya nyaris tidak ada sih Pak. Gitu. Dan yang membuat saya selalu gembira itu adalah itu program berbayar. Artinya peserta itu membiayai diri mereka sendiri. Gitu. Dari mulai untuk biaya untuk tiket gitu ya. Kalau akomodasi makan biasanya hampir 100% itu ditanggung oleh teman-teman komunitas di sana. Gitu. Misalnya pada saat kita berkunjung di gereja gitu ya, ya biasanya tidak hanya disambut tapi juga kalau pas makan siang ya mereka makan gitu. Nah, menginapnya itu bisa berbeda-beda di tiap kota tujuan. Pernah kita menginap waktu di Semarang tuh di gereja Katolik. Kemudian waktu di Jogja itu di Masjid Ahmadiyah gitu ya. Disediakan gitu.
iya gitu disediakan oleh komunitas itu. Lalu waktu di Malang ya kita nginepnya itu di pura. Nah gitu Pak, jadi bisa kan. Waktu di Temanggung kita di pesantren di masjid juga gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Ya artinya ini karena jujur saja saya nggak tahu ya. Kalau Cak Nur nggak ngobrol, saya nggak tahu. Kalau ada artinya, sebenarnya gerakan ini cukup masif, sangat-sangat bagus, ya. Inilah anak muda ini yang harus mereka sangat intens dengan teknologinya, dengan digitalnya, tetapi bahwa human touch-nya itu tidak boleh luntur. Iya betul. Ya kan? Nggak boleh luntur. Jadi bagus seperti apa yang sudah dikerjakan teman-teman ICRP itu saya pikir harus didukung. Nah ini, ini agak ngeri-ngeri sedap. Kalau dari pemerintah ada nggak sih dukungan? Di pemerintah? Ada dukungan nggak dari pemerintah? Sejauh ini ya dukungan dalam bentuk apa misalnya gitu. Selama ini belum ada sebetulnya. Selama ini yang dilakukan paling ya gini, misalnya karena kita kan biasanya sebelum berangkat ada seremoni pembukaan gitu ya. Biasanya kita difasilitasi oleh pihak kepala stasiun ya. Jadi kita diizinkan untuk menggunakan ruang VIP itu. Dan biasanya juga kepala stasiun dia ikut melepas gitu. Ya terakhir tuh waktu Pistrain langsung ya ke Salatiga. Itu juga ada anggota DPR juga ikut melepas, terus ada bupati dari Papua ya, karena kebetulan selalu ada peserta dari Papua, Pak. Oh iya, iya betul. Yang lalu salah satu bupatinya pas kebetulan di Jakarta ikut melepas juga. Gitu. Bahkan waktu ke Semarang itu ada peserta dari Afrika, ada 2 orang. Afrika? Iya. Jadi mereka ikut dan membawa penerjemah sendiri, Pak. Wah, nah, gitu. Iya. Luar biasa. Nah, inilah yang kemudian Pistrain itu dikenal di dunia internasional, Pak Lili. Luar biasa ya. Karena liputan medianya juga lumayan baik gitu ya. Terutama media-media besar seperti Kompas, Media Indonesia, kemudian Jakarta Post gitu ya, CNN dan juga BBC. Itu yang belum lama malah BBC itu membuat feature tentang Pistrain Indonesia. Yang menurut saya itu tulisan paling komprehensif lah terkait dengan Pistrain gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan saya kira OMK Paskalis ini nggak pernah absen rasanya. Setiap Pistrain selalu ada yang ikut, Pak. Oh iya kah? Betul. Gitu. Wah, luar biasa. OMK Paskalis Anda luar biasa. Setiap kali ada apa namanya tadi? Pistrain Indonesia. Anda terlibat. Wah, keren, luar biasa. Gitu. Salut karena Anda bisa menyisihkan waktu dan tetap peduli dengan apa yang dilakukan teman-teman dari komunitas yang lain. Luar biasa. Nah, Cak, tadi sedikit banyak pemerintah memberikan satu, saya nggak tahu ya, apakah ini dukungan atau perhatian? Mungkin lebih pada perhatian baru ya? pada tahap perhatian. Mereka mengapresiasi lah apa yang kita. Itu sudah bagus ya, menurut saya sudah bagus ya. Mereka ada, pemerintah ini ada aware gitu, ada perhatian gitu. Nah untuk kedepannya yang mau selain program yang sudah berjalan, ini apakah ada program lain yang ada, Pak? Yang sekarang masih kita laksanakan ini masuk ke batch kedua ya. Itu adalah sekolah kepemimpinan pemuda lintas agama. Nah itu yang juga ini kita kerjasama juga dengan ini Kemendagri, Polkom Kemendagri. Nah itu setiap peserta kita menjaring 30 peserta. Ini sudah masuk angkatan kedua. Nanti akan ada angkatan ketiga juga gitu. Nah itu diikuti oleh para alumni program-program ICRP yang lain. Salah satunya adalah Pistrain, Pak. Jadi mereka alumni Pistrain yang sebagian itu kan memang aktivis di komunitas masing-masing kan, bahkan juga pimpinan. Nah karena itu kita punya melalui sekolah kepemimpinan ini kita punya misi itu bagaimana kita menggembleng mereka gitu ya supaya skill kemudian passion kepemimpinan mereka itu terasah gitu. Sehingga pada saat mereka memimpin organisasinya itu sesuai dengan
ini kan kita kepengen lahir pemimpin masa depan yang transformatif gitu ya, yang inklusif pluralis. Nah itulah yang kita selama 10 kali pertemuan setiap angkatan itu mudah-mudahan bisa ini ya apa namanya ya mengantarkan mereka untuk benar-benar menjadi pemimpin yang itu transformatif gitu. Wah, tuh, luar biasa ya, luar biasa. Penggeraknya di ICRP itu selain Cak Nur saya tahu ya. Yang lain siapa? Siapa saja? Ya ada Pendeta Frankie ya. Beliau. Oh iya Pak Frankie. Eksekutifnya. Lalu kemudian ada Isa. Isa kebetulan latar belakangnya OMK juga. Itu beliau dari Pontianak. Oh iya. Lalu ada Ai Siti Rahayu. Beliau itu latar belakangnya Persma yang menggawangi media ICRP ya. Kan kita punya Kabar Damai namanya Pak. Kabar Damai. Ya. Nah, itu salah satu media yang kita dedikasikan khusus untuk menyuarakan isu-isu kebinekaan, toleransi, dan perdamaian. Nah, nanti Pak Lili bisa lihat itu, menu-menunya cukup banyak gitu ya. Salah satunya ada Dex atau rubrik Religipedia. Nah, itulah yang kita sediakan untuk komunitas agama-agama. Mereka bisa menulis mengenai sejarah, ajaran, kitab suci agama masing-masing. Gitu ya. Misalnya teman-teman Katolik juga memanfaatkan di situ. Bisa memanfaatkan rubrik itu ya? Gitu. Gitu. Jadi memang kita punya misi kalau orang pengen belajar tentang agama-agama, ya tinggal lihat aja di situ. Ya? Gitu. Oke. Secara official, secara ya kantoran gitu ya, itu setiap hari ada aktivitas di kantor. Iya, ada aktivitas. Ada aktivitas ya. Iya. Luar biasa. Misalnya yang sekolah pembinaan itu kan seminggu sekali. Di luar itu ada namanya diskusi beretika gitu ya. Nah itu juga seminggu sekali. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir setiap hari juga gitu ada aktivitas gitu. Kalau misalnya ada dari luar gitu, juga ada juga Pak, yang artinya apa dalam tanda petik adalah berkolaborasi dengan kegiatan ICRP gitu. Ya ada, dan itu yang sering kali terjadi begitu ya. Setiap kegiatan itu selalu kita bermitra dengan teman-teman jaringan gitu ya. Ya kalau yang skala nasional ya biasanya kita yang sering tuh ya dengan PGI gitu ya. Lalu dengan apa ya Gus Durian atau dengan Wahid Foundation gitu. Ya. Misalnya Wahid itu pernah mensupport 2 kali kegiatan Pistrain gitu. Itu sih. Gitu. Dan kita selalu terbuka buat Pistrain juga begitu. Misalnya ada salah satu sinode di gereja Protestan gitu ya. Mereka itu mengirimkan misalnya 3 peserta, tapi dia bayar untuk 6 peserta. Jadi nanti jemaat yang Kristen dia ngajaklah temannya yang Muslim atau yang Hindu untuk ikut gitu ya. Yang mereka nggak tidak memiliki kemampuan untuk bayar. Semacam subsidi silang. Betul. Ya gitu. Ada salah satu sinode di Protestan juga begitu. Jadi dia selain kirim orang gitu ya, tapi pasti dikasih kelebihan supaya ada donasi orang lain yang pengen ikut tapi tidak ada biaya atau terbatas gitu, mereka gitu. Selama ini apa ya kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan baik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Tidak pernah ada ini ya. Apa misalnya gangguan dari orang lain tidak pernah gitu. Ya terakhir ya dulu tahun 2008 ya waktu kasus Monas tuh Pak. Kalau Bapak masih ingat. Sebentar. Jadi waktu kita dan teman-teman jaringan mau memperingati Hari Pancasila itu. Iya. Lalu kemudian diserbu oleh Laskar FPI itu ya. Ya itu yang menurut saya sih kali itu yang kita mendapatkan perlawanan yang agak luar biasa kira-kira gitu. Lalu kemudian ya kita tuntut kan Habib Rizik dan juga Munarman yang masing-masing diganjar 18 bulan waktu itu ya. Iya. Oke. Ya, selain dari itu kegiatan ICRP ini kan menyentuh hampir semua kalangan ya. Seperti tadi dikatakan kita di Indonesia itu kan ada 5 agama ya, yang artinya 6 ya? Iya. Sebenarnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Lalu satu lagi penganut kepercayaan itu Pak. Gitu. 7 ya berarti? Iya. Tapi 6 plus 1 lah. 6 plus 1 ya. Iya. Nah, penganut kepercayaan ini itu satu atau banyak nih?
Ya, kalau di administrasi negara biasanya hanya ditulis sebagai penghayat kepercayaan gitu. Padahal sebetulnya penghayat kepercayaan itu banyak sekali, Pak. Di Indonesia itu ini kalau saya tidak salah ya, masih ada 350 organisasi penghayat kepercayaan. Itu organisasinya aja, Pak, gitu. Jadi memang banyak sekali. Misalnya kalau dari Indonesia Barat ya, di Sumatera kan ada Parmalim. Lalu kemudian nanti di Sulawesi ada Tolotang, Ututelu. Di Kalimantan ada Kaharingan, Kaharingan, ya, yang biasanya tuh diindukkan ke Hindu. Oh gitu. Dan sebetulnya bukan Hindu gitu ya. Lalu kemudian di Jawa ada Kejawen, Gema Perjalanan, Kapribaden, banyak sekali gitu. Jadi luan. Kita juga pernah melakukan riset juga terkait dengan keberadaan penghayat kepercayaan, lalu bagaimana dengan hak sipil mereka gitu. Nah, itulah diskriminasi masih menimpa dalam diri teman-teman penghayat kepercayaan. Ya. Padahal sebetulnya mereka itu tuan rumah di negeri ini, ya kan? Betul, Kan agama asli nenek yang moyang kita kan. Gitu. Kita ini kan pendatang agama kita ya. Agama itu pendatang. Boleh dibilang agama impor kan gitu. Gitu. Tapi justru sekarang tuh menghegemoni yang agama-agama pendatang ini. Iya betul betul. Ya. Itulah yang salah satu keprihatinan kita sebetulnya. Iya. Oleh karena itu kan ya di CRP ya ini ya mereka menjadikan CRP itu lagi-lagi menjadi rumah bersama gitu. Gitu. Ya tantangannya sebenarnya ada juga ya, tantangan dalam arti menjalankan satu misi ICRP misinya, kemudian bagaimana mengejawantahkan apa yang ternyata itu ke dalam kehidupan masyarakat, itu nggak gampang ya. Ya, tentunya begitu gitu ya, karena tidak semua orang itu aware dan juga suka dengan apa-apa yang berbau lintas agama, kan gitu Pak. Gitu ya. Jadi ya bagi kita mungkin merasa ini kebutuhan gitu ya. Karena memungkinkan orang dengan latar belakang berbeda itu bisa jumpa, berinteraksi, mengenal lebih dekat gitu kan. Tapi ada juga di luar itu orang atau kelompok masyarakat yang justru alergi kalau mendengar kata lintas agama. Iya, gitu. betul. Karena mereka itu biasanya khawatir nanti agama dicampur adukkan kan gitu kan. Oleh karena itu kan kalau Pak Lilik masih ingat ketika MUI ya mengharamkan pluralisme selain liberalisme kan gitu tahun 2015 apa 2005 ya. Waktu MUI mengharamkan pluralisme liberalisme. Nah, itu kan jadi kalau kita kan memahami pluralisme adalah sebuah pemahaman di mana kita harus memiliki penghargaan terhadap perbedaan kan gitu. Betul. Sehingga kemudian meskipun kita ini berbeda-beda bukan halangan untuk bertemu, berkawan, bersahabat, bahkan melakukan kerjasama kan gitu. Tetapi oleh MUI pluralisme itu dimaknai sebagai mencampur adukkan agama. Nah, jadi sebetulnya yang diharamkan itu ya pemahaman mereka sendiri gitu. Gitu. Nah, itu Pak. Karena keberagaman perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Itu. Dan kita seorang pluralis itu kan nggak pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama kan, nggak pernah kan. Justru kita mengakui adanya keunikan dan kekhasan di masing-masing agama. Bahwa kemudian spiritnya itu ada yang sama itu betul. Tapi secara syariat, ritual kan udah berbeda. Kan? Ya artinya kita menghargai perbedaan itu ada betul perbedaan itu ada, kita menghargai dan kita saling menghormati untuk ketika kita menjalankan kewajiban kita masing-masing kita hormati gitu. Iya, betul begitu. Waduh. Begini. Perjalanan ICRP itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. ICRP itu berdiri sejak kapan sih, Pak? Tahun 2000, Pak. 2000 ya? Ya, tahun 2000 sudah berdiri. Sudah berdiri? Iya. Jadi pada saat Gus Dur menjadi presiden dan saat itu juga beliau itu merupakan presiden WCRP. Oh gitu. Jadi memang di tingkat internasional sering dipegang oleh orang Indonesia. Jadi pasca Gus Dur setelah itu kan penggantinya Pak Hasyim Muzadi ya.
gitu. Pernah juga digantikan oleh Din Samsudin begitu. Biar gantian tuh antara NU dan Muhammadiyah yang memimpin tingkat internasional itu gitu. Ya artinya kalau saya boleh mengatakan bahwa ICRP ini adalah legasinya Gus Dur itu ya. Betul ya. Ya Gus Dur dan tokoh-tokoh lain seangkatan beliau gitu. Dan ini nilai perjuangannya, nilai humanisnya, nilai pluralnya itu sangat kuat dan ini akan menjadi PR bagi kita bersama. Ya, supaya ini tetap terjaga dengan baik. Ya kan, sebagai anak bangsa tentunya kan kita ingin toleransi, solidaritas dalam keberagaman itu betul-betul bisa terwujud dengan baik sehingga kita bisa merasakan kedamaian dalam bernegara dan berbangsa dan bernegara. Iya. Seperti itu. Nah, karena itu kan wadah-wadah serupa itu ya penting untuk kita kembangkan gitu ya. Gitu. Di luar itu saya juga ingin mengapresiasi teman-teman, lagi-lagi teman-teman Katolik ya. Kebetulan kan saya pernah mengajar di katedral, Pak. Mereka itu teman-teman OMK yang punya profesi sebagai wartawan yang biasa meliput tentang keragaman gitu. Itu membuat kelas namanya kelas mengenal yang lain. Nah, diantaranya itu tentang Islamologi gitu. Jadi waktu itu saya sama Mas Salam dari Wahid Foundation itu diminta untuk menyusun kurikulumnya. Lalu dipadukan dengan kebutuhan itu dalam artian orang Katolik kalau terkait dengan Islam yang ingin diketahui itu apa aja sih gitu. Nah, dari situlah kita susun silabusnya gitu ya. Lalu kemudian kita gelar. Dan puji Tuhan pesertanya itu ternyata banyak orang-orang muda beneran gitu ya. Jadi usia 18 sampai 30 paling maksimal gitu. Jadi minat mereka animonya cukup tinggi ya? Animonya cukup tinggi gitu. Jadi setiap angkatan itu 25-30 gitu. Itu masih berjalan sampai sekarang? Saya kurang tahu apakah semenjak pandemi itu masih ada atau tidak. Kayaknya sudah tidak ada. Ya, tapi itu bagi saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang sering kali disampaikan oleh teman-teman Katolik dan juga Kristen ya, karena saya juga kan sering diundang oleh teman-teman Protestan juga gitu. Nah, itulah yang sebagian saya bukukan dalam buku saya yang judulnya Kristen Bertanya Muslim Menjawab itu. Itu bukunya penjenengan ya? Iya. Walah. Itu. Nah, itu sebetulnya untuk melengkapi buku yang sebelumnya sudah ada yang judulnya Muslim Bertanya Kristen Menjawab. Gitu. Gitu. Itu juga buku pertama juga penjenengan yang bikin? Bukan. Kalau buku pertama itu kan terjemahan Romo siapa ya? Ini Romo Katolik yang menyusun gitu. Yang konteks yang sebaliknya saya yang bikin. Mestinya tadi penjelasan bawa satu lalu itu. Ini loh punya. Iya, tadi. Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang ada itu pertanyaan-pertanyaan yang otentik memang disampaikan selain ya di forum-forum seperti ini gitu ya. Dan juga mahasiswa saya kebetulan kan saya mengajar religious studies. Nah, ini juga penting saya sampaikan ya. Apa sih religious studies itu? Jadi religious studies itu adalah desain baru dari mata kuliah agama, Pak. Jadi kalau mata kuliah agama biasanya ya di banyak kampus itu kan dilakukan secara klasikal. Misalnya yang Katolik satu kelas Katolik, biasanya Katolik, yang Kristen, Islam begitu juga. Sendiri-sendiri gitu ya. Nah, religious studies itu kita desain menjadi ruang jumpa juga gitu. Jadi kami dosennya itu tim. Jadi nggak hanya Muslim, ada Katolik, Hindu, Buddha, ada semua ada. Lalu kita susun baru silabusnya. Jadi bukan lagi belajar tentang dogma di situ, tetapi bagaimana agama itu misalnya kalau di Prastia Mulia karena dia adalah kampus bisnis, maka religious studies itu kita manfaatkan untuk berbicara mendalami tentang etika bisnis dari sudut pandang agama-agama. Nah, itu yang kita lakukan ya gitu. Nah, sebelumnya juga di Universitas Pembangunan Jaya ya, itu kan kampus umum gitu. Nah, itu ya kita lebih tematik begitu. Misalnya sejarah agama-agama gitu ya. Lalu kemudian misi utama daripada ajaran agama itu apa sih? Nah, kayak gitu. Terus mengenal kitab suci agama-agama sampai kemudian juga berbicara tentang
intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Kenapa itu bisa tumbuh Bisa tumbuh di apakah Indonesia. khas dalam Islam atau juga ada di agama-agama yang lain, seperti itu. Lalu mengajak mereka untuk mendiskusikan bareng gitu. Nah, pada saat UTS, nah kita minta kepada mereka untuk berkunjung ke rumah-rumah ibadah. Nah, itu Pak Lili gitu ya. Gitu. Jadi ini nggak sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi mereka juga punya pengalaman. Karena pada saat ke gereja Katolik misalnya, mereka harus bertemu, wawancarai romonya, kemudian juga jemaatnya begitu. Begitu juga pada saat ke masjid misalnya Istiqlal gitu harus ketemu dengan takmirnya atau imamnya, lalu juga ini apa namanya jemaahnya gitu. Jadi mereka bisa bertanya tentang berbagai hal gitu. Dari yang remeh-temeh sampai hal yang serius gitu. Yang serius ya. Ya, misalnya lah ini soal salib gitu ya. Kenapa kalau di Protestan nggak ada Yesusnya? Ya, nggak ada korpusnya. Kayak gitu. Seperti itu Misalnya ya. teman-teman Muslim kalau di masjid itu tanya ini, wah ada beduk itu untuk apa sih? Nah kayak gitu. Terus azan itu sebetulnya tujuannya apa? Nah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ya. lagi-lagi itu menjadi ruang jumpa yang memungkinkan teman-teman mahasiswa ini bisa ini bertanya berbagai hal terkait dengan agama-agama gitu. Nah, jadi kan gini Pak, kan problem kita di sekolah umum sekarang ini doktrinal, cara pendidikannya kan begitu kan. Gitu. Sehingga ini lebih banyak melahirkan generasi yang eksklusif gitu. Nah, itu PR sekaligus tantangan kita. Iya, betul gitu. ya. Yang merasa Karena itu kan beberapa kampus itu mendesain mata kuliah agama menjadi religious studies gitu. Karena dianggap itu jauh lebih menarik dan juga bermanfaat lebih manusiawi bagi pesertanya, gitu, anak didik gitu. Wah, luar biasa. Wah, nggak apa baru terbuka ya, baru terbuka kalau apa sebenarnya kondisinya pendidikan di itu sedemikian rupa sehingga harus ada satu perubahan ya, ada perubahan yang dulunya begini harus begini. Iya, betul. Itu tuhnya perubahan ini kan ada dasarnya kenapa berubah. Gitu kan. Dan ya puji Tuhan sih kalau teman-teman dari ICRP lah yang menjadi satu apa motor penggerak itu dan cuman kan kita nggak bisa sendirian Pak Lili gitu ya. Harus ya karena itu sebisa mungkin kita kolaborasi dengan berbagai pihak kan gitu. Kan kita nggak punya kampus, karena itu ya kita bisa bekerja sama dengan kampus yang lain. Dulu religious studies itu pertama kali kita lakukan di STIB Pak, yang sekarang jadi Quick Can Gi University. Iya. Pertama kali di situ, lalu kemudian di UPJ, lalu Prasetya Mulia gitu ya. Presiden University juga melakukan hal sama, UMN juga gitu. Wah, luar biasa. Ya itu memang ini karena ada kesadaran juga ya bagi para pimpinan kampus ini sejak 10 tahun terakhir itu kan benih-benih intoleran itu juga masuk di kampus-kampus kan. Iya, ada kelompok umat beragama juga yang ini apa namanya menawarkan model beragama yang eksklusif itu yang berbeda. Gitu. Nah itulah yang saya kira juga sudah banyak beberapa riset oleh Setara, oleh BPPT sendiri, BNPT maksud saya. Lalu kemudian juga BIN ya. Riset-riset mereka kan menunjukkan bahwa intoleransi dan ekstremisme itu sudah mulai masuk di kampus-kampus kita gitu. Dan itu sebagian besar justru subur di kampus umum gitu ya. Misalnya seperti ya IPB, ITB, UNJ ya gitu. Itu yang disebut dalam penelitian tersebut. UI, UNAIR gitu. Nah, oleh karena itu, itulah tantangan berat bagi para pengelola kampus saat ini. Bagaimana menetralisir. Karena itu ya, program-program yang memungkinkan adanya ruang jumpa itu penting untuk dilakukan. Begitu. Sebab kalau enggak ya nasibnya nanti seperti lembaga pendidikan umum. Kan ini yang semakin banyak orang mengeluhkan. Sekolah negeri sudah jadi sekolah agama. Karena guru apapun itu menjadi guru agama, Pak. Nah itu problem kita saat ini kan, gitu. Oh bisa sampai segitunya ya? Kita pernah punya temuan, kebetulan saya kan aktif juga di YCG, Yayasan Cahaya Guru ya. Pernah waktu mengadakan kegiatan di Bogor untuk siswa gitu ya. Nah, ya kita kan biasanya mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan elementer, dari mulai nama, tinggal di mana gitu ya.
sampai juga cita-cita kan gitu kalau kita ke anak-anak gitu kan, ke anak SD kan. Nah ada Pak yang kita tanya, Dek cita-citamu apa? Ingin jadi teroris Pak. Pusat. Bayangkan. Astaga. Sempat kaget juga gitu. Lalu emang teroris itu apa Dek? Teroris itu kata ustadz saya, kata guru saya, itu mujahid Pak, pahalanya besar, nah gitu. Oh, Nah, gitu ya. Lalu temuan lain, misalnya ini di Bekasi dan juga di Tangerang Kabupaten ya. Ini kegiatan diikuti oleh guru-guru Pak, oleh guru-guru. Kan kita biasa mengawali itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kan, gitu. Nah ada beberapa guru tuh izin permisi, kirain toilet tapi nggak masuk-masuk lagi. Ternyata memang ada di antara mereka nggak mau, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena itu bid'ah. Di zaman Rasul itu nggak ada katanya. Ya saya bilang ya emang nggak ada Pak. Ini emang nggak ada. Di Indonesia. Jadi di Indonesia. Dan yang menarik adalah ini bukan guru agama, gitu ya. Guru umum justru, dan bukan dari sekolah agama, gitu ya. Misalnya yang dari Al-Azhar, Al-Izhar, atau misalnya Muhammadiyah, nggak ada masalah soal itu. Ini guru umum Pak. Guru umum ya. Kalau ditelusuri lagi, dia guru PKN atau guru olahraga, bahkan guru matematika Pak. Nah gitu loh. Nah inilah. Waduh, ini tantangan berat banget ya kalau gitu ya. Itu gitu. Karena itu kalau nggak ada upaya serius ya dari ya pemerintah sih harusnya yang betul gitu. Setuju, atau saya kira kan beberapa NGO atau CSO kan banyak yang sudah concern pada isu itu. Bagaimana mereka berupaya untuk meminimalisir lah hal seperti itu. Tapi lagi-lagi NGO, CSO ini kan nggak punya banyak SDM. Sumber daya keuangan juga terbatas gitu kan? Sumber daya orang juga gitu. Nah sebetulnya pemerintah itu bisa menggandeng teman-teman di CSW itu untuk melakukan itu, ya countering radikalisme lah kayak gitu. Tanpa itu rasanya ya kita ke depan akan semakin berat, akan semakin sulit ya. Gitu. Sebab kalau hanya mengandalkan lembaga-lembaga seperti CRP, Wahid Foundation itu kan mereka itu jauh lebih jauh lebih masif gerakannya. Dan mereka memang ya mohon maaf itu distribusi orangnya itu sangat-sangat itu. Karena memang mereka udah menyiapkan dari 20 tahun yang lalu kan. Gitu. Terorganisir dengan baik, terus sistem regenerasinya, kaderisasinya itu juga berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin dari sinilah kita bisa atau kita terus menghimbau dari semua kalangan bahwa kebersamaan ini adalah suatu keniscayaan. Betul. Keberagaman ini itu menjadi satu kekayaan bangsa yang luar biasa yang harus kita pelihara dengan baik. Betul. Itu kan? Itu. Nah itulah yang sering kali kita sampaikan begitu. Jadi sebetulnya ini kalau dalam Islam ya, perbedaan itu sunatullah gitu. Jadi Tuhan itu sengaja menciptakan kita berbeda-beda. Nah itu kalau di Quran itu di Al-Hujarat ayat ke-13 tuh Pak. Jadi wahai manusia, aku ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu ya. Bahkan kemudian juga berbeda agama untuk apa? Bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling memaki, melainkan adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah lita'arofu itulah yang lagi-lagi salah satunya adalah Gus Dur ya, yang mengimplementasikannya dengan aktif, bukan pasif gitu. Jadi mengenal tuh ya nggak hanya sekedar saya berteman dengan Pak Andi gitu ya. Saya juga pengen tahu lebih banyak bagaimana terkait dengan kehidupan di gereja, masyarakat Katolik pada umumnya. Nah harus begitu Pak. Mestinya. Harus sampai ke situ ya. Iya. Ya tadi seperti katakan Cak Nur itu ya toleransi yang aktif. Iya kan. Ya, toleransi aktif sampai kepada solidaritas yang kuat, yang artinya bisa saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Karena itu kemudian kan ada yang mengatakan toleransi saja tidak cukup, gitu ya. Memang tidak cukup gitu. Harus ada aksi konkret yang memungkinkan bagaimana komunitas dari berbagai agama itu melakukan aksi bersama. Gitu. Apa sih tantangan kita? Ya tadi 4 seperti yang saya sebutkan. Lalu langkah kita bagaimana gitu. Nah sementara ini kan kalau yang dilakukan oleh CRP yaitu menciptakan ruang perjumpaan melalui berbagai program tadi kan. Ya, jadi saya bisa menggarisbawahi bahwa sesuatu yang penting saat ini
terutama untuk kawula muda itu adalah ruang perjumpaan itu. Iya, iya. Ya, bagaimana orang-orang muda, kawula muda ini bisa saling bertegur sapa dengan teman-teman yang berbeda Betul. dalam satu wadah gitu Iya. kan. Kemudian untuk membuat satu dalam tanda petik adalah gerakan bersama Iya. untuk mewujudkan ya itu tadi yang menjadi toleransi, solidaritas dalam keberagaman itu. Iya, Itu betul. yang harus kita jaga. Iya. Oke, wah, saya pengen ngobrol banyak sebenarnya. Iya, iya. Tapi apa jenengan puasa ya? Puasa kan? Puasa ya, ya. Ya kami Ya. seluruh umat Paskalis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai dengan nanti terakhir dan Ya. mohon maaf dari batin Ya. apabila ada kekurangannya. Ya, sama-sama Dan, Pak Lili. Selamat Paskah ya. Oh Kemarin iya, kita ya kemarin kita merayakan ya. merayakan Paskah. Betul. Betul, Semoga betul. Terima kasih. ya, memberikan kedamaian untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya, ya, ya. Ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu dan umat yang menonton, demikian tadi perbincangan saya dengan beliau ini luar biasa. Masih ingin saya korek banyak sebenarnya, tapi waktu memang sudah terbatas, sangat terbatas. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi satu kekayaan buat kita semua, menjadi perhatian buat kita semua, supaya apa? Supaya kita ini memiliki tetangga, kita memiliki teman yang berbeda, tetapi kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa mewujudkan tenun kebangsaan, tenun keberagaman yang menjadi sesuatu pemandangan yang indah, menjadi satu perekat yang kuat, sehingga apa yang dicita-citakan oleh semua orang yang merindukan kedamaian itu bisa terwujud. Cak Nun, Ya. terima kasih sudah hadir di Sama-sama, sini, Pak. atas waktunya, atas semuanya kita ngobrolnya, terima kasih banyak, dan kita mungkin nanti kapan-kapan saya main ke XRP ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, Senang hati. demikian tadi perjumpaan saya dengan Cak Nur yang luar biasa. Sampai jumpa di episode yang lain dengan narasumber saya yang lain. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih.